Halo Sobat Santuy dimanapun kamu berada, bagaimana kabar kalian? Karena episode kali ini adalah episode yang dipenuhi dengan keseruan yang luar biasa, maka langsung saja siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Selamat menonton dan enjoy the time. Episode kali ini Si-un terlihat sedang terkapar di sebuah mobil ambulan yang dimana ketika dirinya ditanyai oleh polisi tentang bagaimana kronologinya, Si-un lebih memilih untuk tak menceritakannya dan berkata bahwa aku hanya sendirian di tempat itu, Pak. 학생, 괜찮으니까 솔직히 말해도 돼요. 저 혼자 있었어. 야, 뭐야. 형한테 절대 말하지 마. Setelah itu Si-un langsung menghubungi si kampret penyebab semua ini, yaitu si kampret Bum-suk, supaya berhenti untuk bermain-main dengan Sohu. 서가. 그만해 이제. 수건 들지 말고. Scene berpindah ketika Si-un masih kecil, di mana si kecil Si-un sering sekali melihat percekcokan antara kedua orang tuanya, yang di mana Si-un sepertinya merasa bahwa kedua orang tuanya ini tak pernah memperhatikannya selain hanya bertengkar saja setiap saat. 당신이 책임질 테니까 나 차고. 그때 몰랐잖아. 희은아. 희은아. Dan karena kurangnya perhatian, Si-un pun tumbuh menjadi sosok yang amat sangat tertutup. Dan kembali ke masa kini, Si-un pun masih merasa tak pernah dipedulikan oleh ayahnya, sehingga dirinya masih tetap menjadi pribadi yang sangat tertutup. Dan karena peristiwa ini, ayahnya pun bermaksud memindahkannya di sekolah baru, tetapi Si-un pun menolaknya. 퇴원하고 바로 전학 갈 거니까 그렇게 알고 있어. 싫어요. 아빠가 너 하나 키우려고 얼마나 고생하는데 왜 말을 안 들어? 아버지, 전부터 궁금했는데요. 언제부터 저한테 그렇게 관심이 많으셨어요? Sementara di sisi lain, ayah angkat Bum-suk yang tak mau permasalahan ini semakin parah bermaksud untuk memindahkan Bum-suk ke sekolah baru di Filipina supaya citranya tetap terjaga. 그리고 필리핀에 학교 좀 알아봐. 바로 유학 보낼 거야. 네. Di sekolah Byeoksan seperti biasa, Sohu terlihat masih molor di kelas dan ketika dibangunkan dirinya mendapati bahwa Si-un dan Bum-suk sedang tidak masuk kelas sehingga dirinya pun mulai bertanya-tanya, ono opo iki kiro-kiro. Seketika Sohu pun menelepon Si-un dan menemui Yongyi untuk menanyakan kenapa kemarin malam kok nggak ada yang kembali. Tetapi mereka berdua tak mau berkata apapun tentang kejadian tadi malam karena khawatir jika nantinya Sohu akan bertindak semakin brutal untuk membalasnya. Kemudian Sohu bertanya kepada kedua berdebah ini, di mana Bum-suk? Dengan alasan meminta ganti rugi atas perlakuan Bum-suk yang sudah memotong kabel remnya, mereka berdua pun diperintah oleh Sohu untuk segera menghubunginya. 안 갚으면 다 뒤지는 거야. Ketika komplotan mereka sedang cangkruk dan nyepet di balkon sekolah ini sambil menghubungi Sohu, secara tak sengaja mereka sedikit membicarakan tentang kejadian tadi malam, di mana mereka sangat takut jika Si-un kehilangan nyawanya. Dan di tengah obrolan ini, tiba-tiba Sohu sudah berdiri di hadapan mereka, sehingga Sohu pun langsung menanyai mereka dengan paksa seperti ini. Dan karena ketakutan, laki-laki ini pun akhirnya mau cerita tentang kejadian tadi malam. 오범석이 다 했어. 우리 진짜 옆에만 있었어. 영빈이 친구가 있는데 오범석이 걔한테 돈을 줬어. 너 까달라고. 그 여자애를 데려왔어. 너 불러내려고. 갑자기 네가 아니라 연신이 왔어. Sohu pun langsung menghampiri Si-un untuk memastikan bagaimana kondisi bestiku Si-un. Melihat tangan Si-un yang sepertinya tidak sedang baik-baik saja, Sohu pun langsung menemui Jun Yongbin untuk membalasnya sekaligus bermaksud menghubungi Bum-suk supaya dirinya bisa menemuinya sekarang juga. 아 진짜 연락이 안 된다니까. 그러니까 당연히 똑같이 당해야지. Bum-suk pun menjawab telepon dari Sohu dan bersedia untuk bertemu dengannya di sebuah tempat. Namun ternyata Bum-suk justru menghubungi Slamet alias Woo-young dan memintanya untuk menghabisi Sohu saat ini juga. 좀 줄게. 안소 잡자.
Sohu pun mendatangi tempat yang dimaksud Bumsuk, yaitu tempat pelatihan bela diri. Dan ketika Sohu masuk ke tempat tersebut, ya, dirinya sudah disambut oleh komplotan mereka. Tanpa takut sedikit pun, Sohu pun berjalan dengan santai untuk berbicara kepada Bumsuk, yang ternyata Sohu justru lebih memilih untuk meminta maaf kepada si berdebah ini. Namun ketika Sohu berkata, "Aku sudah minta maaf kepadamu, jadi kamu juga harus meminta maaf kepada si Un dan Jonghi." Dan inilah respon si krempeng kampret ini. 나 걔한테 사과할 거 없는데 싫은데? Seketika Sohu pun ditantang oleh Slamet untuk segera menaiki ring. Sohu pun meminta sedikit waktu untuk pemanasan, yakni menghajar para kerucu-kerucu ini. Setelah selesai dengan pemanasannya, Sohu pun langsung naik ke dalam ring untuk menghadapi si Slamet. 제가 전에 중학교 때 개차 발린 적 있다고 했죠. 오래 기다리셨습니다, 형님들. Dengan percaya diri, si Slamet pun dengan segera menyalakan kamera untuk merekam aksi balas dendam atas kekalahannya dulu, yang seakan-akan sudah pasti menang melawan jagoan kita Sohu. Belum tahu Anda. Pertandingan ini pun berlangsung sangat sengit, di mana Sohu terkena tendangan di paha kirinya yang merupakan cederanya di masa lalu, dan Slamet pun seketika mengejeknya. Namun dengan ketangguhannya, Sohu pun langsung menyerangnya. Karena sedikit emosi, Sohu pun terkena tendangan di perutnya sehingga membuatnya sedikit terpental. Tetapi akhirnya Sohu pun berhasil menjatuhkan Slamet dengan cara membantingnya. Karena tak mau kalah, si Slamet pun berhasil menendang Sohu dan kembali berdiri. Dengan kaki yang agak sedikit pincang, Sohu pun melanjutkan pertandingan ini. Si Slamet sendiri berhasil melayangkan pukulannya tepat di kepala Sohu, sehingga Sohu harus berada pada posisi defense. Namun ketika Sohu dipukul habis-habisan, dirinya pun menemukan sedikit celah pada Slamet, sehingga Sohu pun berhasil melayangkan 3 pukulan yang membuat si Slamet langsung terkapar. Tetapi ya, ketika Sohu terjatuh, si Slamet pun langsung menyambutnya dengan sebuah tendangan yang mendarat tepat di kepala Sohu, sehingga Sohu pun berhasil ditumbangkan dengan cara kotor dan menjijikkan seperti itu. Tak berhenti di sini, Sohu yang sudah lemah dan tak berdaya, si krempeng kampret ini tiba-tiba mendatangi Sohu dan berdiri di hadapannya yang seakan menunjukkan seberapa kuat dirinya. Padahal mah krempeng anjing. Tak hanya itu, Bumsuk juga merasa tak terima jika dulu Sohu sudah mengasihaninya untuk menghajar si pembuli. 남탓 좀 그만하고 범서가. Karena sudah dipenuhi rasa iri, dengki, amarah, dan sifat tercela lainnya, si Bumsuk pun tak peduli dengan nasihat Sohu dan menganggapnya hanyalah omong kosong, sehingga Bumsuk pun langsung menginjak-injak Sohu seperti ini. Karena tak mau menyanyiakan kesempatan ini dan kapan lagi bisa memukuli Sohu, mereka pun ikut menginjak-injaknya. Namun ketika mereka berdua memeriksa kondisi Sohu, mereka mendapati bahwa Sohu sudah tidak bernafas lagi. 안소. Dari sini Bumsuk sepertinya baru tersadar atas apa yang sudah ia lakukan, sehingga dirinya pun mulai menitihkan air matanya kepada Sohu. Mosok Sohu mati, Rere? 소야. 소야 잠깐 나 좀 봐봐. 소야. Tamat? Ya, begitulah keseluruhan cerita episode 7 ini. Sedih kan? Penasaran dengan kelanjutannya? Apakah Sohu benar-benar innalillahi? Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng biar dapat notifikasi kalau episode ke-8 udah gue upload. Dan seperti biasa, pesan yang bisa kita ambil dari episode ini adalah
jangan pernah memelihara sifat hasut, iri, dan dengki karena selain sangat merusak dan merugikan kehidupan orang lain, sifat seperti ini juga bisa merusak diri kita sendiri. Ingat, ketika nasi sudah menjadi bubur, maka tak akan bisa menjadi nasi goreng. Mana ada bubur goreng. Wow. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.